sekarang kita bahas pakan ya. Untuk pakan, pakai apa sih pakannya? Terus beda nggak pakan yang untuk petelur sama untuk yang pembesaran? Takarannya berapa? Nah, untuk pakan di sini saya menggunakan untuk petelur ya. Untuk petelur, untuk biang yang dikawinkan dengan jantan itu sama pakannya itu menggunakan SP22 ya. SP22 untuk petelur yang telur fertil untuk ditetaskan. Terus untuk pembesaran yang umur segini, yang seminggu, yang 0 hari sampai seminggu, ada lagi ya di bawah ini umur 1 minggu ke atas, 2 minggu, 2 minggu ke atas ini. Nah, untuk ini 3 minggu ke atas nih. Ini udah agak besar ya. Nah, untuk ini pakannya menggunakan BR21 kalau saya. Anda bisa lebih bagus lagi pakai 511 pur ayam itu. Nah, itu bagus untuk puyuh, pertumbuhan puyuh. Proteinnya soalnya lumayan besar untuk 511. Pur 511 itu bagus untuk pembesaran. Tapi ketika sudah besar, sudah siap, itu ada 1 bulan 1 minggu itu sudah siap bertelur, maka pakan harus diganti menjadi pur 2 SP22 yang tadinya BR21 atau 511, pur 511 pindah ke kandang petelur, maka pakannya pun akan pindah menjadi SP22. Takarannya berapa Bang untuk pakan puyuh ini? Satu kandang 4 ons lah bisa dibilang, 2,5 ons ini satu ya. Berarti kalau dua kan sekilo 2 on, sekilo 2 on nih satu kandang ini, 5 tingkat makannya 1 kilo 2 on, 1 kilo 2 ons itu sehari bisa muat untuk sehari. Penghasilan telur berapa Bang? Ya 200, karena ini kan kapasitas 40, maka telur pun satu kandang 40, berarti keseluruhan 200, maka telur kemungkinan sekitar 190. Kita hitung 190 karena yang 10 mungkin puyuhnya sedang dalam keadaan stres atau gimana, karena kan tidak semua mulus ya, pasti ada tidak mulusnya gitu. Kalau misalkan dihitung mulus ya 200, berarti 200 itu kalau dikilokan 2 kilo 4 on gitu. 24 on, soalnya 90 butir telur itu 1 kilo, isi 90 butir itu 1 kilo. Ada juga yang isinya 80 sampai 85 butir telur puyuh itu sekilo ada, berarti besar-besar ya telurnya. Nah, untuk pakan puyuh petelur mungkin seperti itu, jadi pakainya SP22 tadi. Untuk pemakaiannya tadi sudah dijelaskan 1 kilo 2 ons. Nah, untuk ini pembesaran puyuh yang untuk dibesarkan itu disesuaikan dengan umur. Untuk umur 0 hari sudah dikasih pur. Tuh, ada yang kecil kan, ada yang kecil, ada yang besar. Ini saya nggak nyesuaiin umur gitu.
Jadi kalau misalkan masih kecil saya simpan di sini, satuin dengan yang baru menetas ya. Kalau udah gede nih, udah gede segede gini, nah ini kan beda nih ya, jadi dengan ini nanti saya angkat, pindahkan ke yang seukuran dengan badannya. Hidupkan ini. Kalau ini ada yang seukuran dengan badan yang di sini, maka akan dipindahkan ke sini gitu. Nah, untuk pakan, untuk umur puyuh 0 hari itu kita ditumbuk ya. Ini kan besar nih pakannya ya, besar. Kalau untuk umur 0 hari kita tumbuk. Tuh, kalau ini kan besar ya, kita tumbuk ya, halus ya. Kalau secara visual bisa dilihat seperti bubur sun yang buat bayi itu ya, bayi manusia. Nah, kita tumbuk halus seperti itu, nanti dikasihkan gitu pakan. Nah, kalau untuk 0 hari, umur 0 hari puyuh sampai dengan umur 1 minggu 7 hari itu pakan harus standby terus, jadi ada terus. Nah, soalnya apa? Itu soalnya pertumbuhan, untuk pertumbuhan di masa kecilnya ya, istilahnya pertumbuhannya itu jangan sampai terhambat dengan keadaan pakan yang kurang memadai. Makanya kita berikan pakan full, jadi setiap hari itu ada di tempat pakannya dengan keadaan pakan yang memang seperti bubur ya. Jadi bisa termakan oleh si puyuh ini. Lanjut ke umur 7 hari. Nah, untuk umur 7 hari kita gunakan pakan yang agak besar. Nah, ini kan umur 7 hari nih, 7 hari ke atas. Ini gunakan pakan yang besar. Ya, kalau ada serbuk-serbuk itu mungkin memang sudah ada bawaannya ya pabrik, karena memang di pabrik kan tidak semuanya besar pakan gitu. Ada juga yang bubuknya, proses penggilingan. Nah, untuk kalau ini kan tadi dari umur 0 sampai 7 hari itu standby terus kan pakan. Nah, setelah umur 7 hari ke atas pindah ke sini kan, itu harus kita sesuaikan waktu pakannya 4 kali sehari, sama kayak ini 4 kali sehari. Kalau ini kan tadi standby. Tapi kalau puyuh ini bertelur, ini saya gunakan 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Pakannya itu diberinya 3 kali itu. Jamnya ya sesuaikan dengan sahabat kerja ya, bisa disesuaikan dengan jamnya gitu. Jadi jangan sampai peliharaan kita yang mengancam waktu kita. Jadi jangan sampai dia menguasai waktu kita. Nah, kalau bisa kita yang menguasai waktu yang mereka butuhkan bagi kita gitu. Kayak memberi pakan, memberi minum, itu disesuaikan aja waktunya sama waktu yang bisa dipakai atau waktu luang yang bisa dipakai oleh kita. Jadi tidak ada merasa kebebanan dengan adanya puyuh, dengan adanya pekerjaan kantor atau apa. Sebenarnya semuanya bisa dilakukan oleh sahabat berbarengan. Ini baru bertelur. Ini baru belajar bertelur, sama yang di bawah tuh. Yang di bawah. Kali ini jantan semua ya. Saya sengaja nih simpan jantan buat biang, buat nanti dikawinkan. Jantan-jantan bagus nih.
nanti kita kawinkan dengan yang biang yang ceweknya. Secara tidak sadar saya buat gubuk-gubuk bercinta di sini ya. Gubuk bercinta ya, karena emang saya kawinkan di sini ya, tanpa amil. Ya mungkin seperti itu. Untuk pakan khusus petelur itu menggunakan SP22. Gimana sahabat, Bang, karungnya yang seperti apa atau yang seperti apa sih SP22 itu tuh? Saya kasih lihat SP22 seperti ini karungnya, Sinta petelur 22. Untuk yang ini BR21E urnya, karena emang Sinta untuk pertumbuhan. Ada karungnya sama Sinta tapi warnanya yang biru ya, ada di sini soalnya di atas di depan. Untuk pakan saya simpan di depan sama mesin penetas. Nah, video dari dari step by step sampai video ini itu memang dikhususkan untuk bagi pemula yang ingin belajar di peternakan puyuh skala rumahan ya. Saya ini skala rumahan. Saya dulu beli satu ini 150, terus saya coba untuk dikawinkan, terciptalah ini. Nah, tapi seiring dengan, karena kan sedikit itu, dari 5 itu yang dikawinkan cuma satu kandang aja, berarti 40 berbanding dengan jantannya. Karena kan isinya 40, maka bikangnya atau ceweknya itu 35 dan si jantannya itu 5. Karena perbandingannya 5 banding 1. Ceweknya 5, cowoknya 1. Begitu sahabat. Masa kalah sama puyuh. Ceweknya 5, dia 1 jantannya, cowoknya. Kita kalah ya. Nah, karena satu kandang jadi sedikit apa ya istilahnya, atau kelamaan prosesnya kelamaan, maka yang tadinya satu kandang merembetlah bertambah menjadi 4 kandang. Tuh yang di pojok itu, dari bawah sampai, kalau dihitung 1, 2, 3, 4 itu khusus telur fertil, telur yang untuk ditetaskan. Nah, yang selanjutnya yang sama satu kandang ini dan satu kandang ini itu khusus telur konsumsi sama dengan ini. Setelah ini dijadikan telur fertil, telur penetasan, belilah yang ini untuk khusus, karena kan satu kandang doang kan. Dulu kan saya punya cuma satu kandang 5 tingkat. Karena 4, masa cuma 40 butir telur doang, itu nggak cukup. Cukupnya juga cuma dipakai untuk makan sehari-hari, makanya ditambahin 100 ekor puyuh, beli lagi jadi 140. Dari situ biasa telur konsumsi dijual ke tetangga, pasar dan sebagainya. Di lain waktu puyuh yang memang khusus untuk telur tetasan terus berjalan, maka terciptalah generasi ya, generasi sama ini. Belum semuanya sih ini, karena di depan juga masih lagi bikin kandang khusus buat si puyuh yang baru bertelur, yang baru netas. Karena kita menggunakan ini doang, satu ini doang untuk puyuh yang baru netas.
Jadi mengandalkan satu kandang doang tidak cukup, sedangkan telur petasan itu disetting 5 hari sekali kita menetas. Makanya sebisa mungkin kandang untuk kapasitas si puyuh yang baru menetas itu harus standby, dan memang nyaman dari si puyuh yang baru menetas. Ada kriteria ya, kandang yang memang untuk khusus telur yang untuk burung puyuh yang baru menetas itu ada kriterianya, itu khusus. Soalnya kalau nggak memenuhi kriteria atau syarat itu maka banyak yang mati. Nah begitupun seperti ini, karena terlalu sempit itu kemarin banyak yang mati. Satu kandang ini peruntukan 120 bisa masuk, tapi kemarin tuh 150 saya masukkan, ya sekitar 15 lah mati. Itu emang tersendak-sendak, jadi kandang ini nggak muat buat 150 tuh, makanya tidurnya itu udah tumpuk-tumpuk, banyak yang mati. Makanya dibikinlah kandang khusus anakan puyuh. Emang ini waktunya bertelur, ini udah jam berapa sih? Jam 3:30. Emang puyuh saya itu bertelur di jam 3:30 sampai malam, jam 8 malam. Setelahnya baru mereka tidur, makan dulu, baru tidur. Jadi jangan, saya coba untuk ke pinggir ya, soalnya takut mengganggu si puyuh yang sedang berproses untuk bertelur. Takut stres sahabat puyuhnya, nanti nggak bertelur lagi. Mungkin segitu ya sahabat, karena memang waktunya dia bertelur puyuh ini, maka saya cukupkan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis, dan semoga dengan subscribe sahabat-sahabat saya akan lebih maksimal lagi membuat video untuk budidaya puyuh petelur. Sekian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.